دستوركم يا أهل الدرك دستوركم يا أهل النوبة دستوركم يا أهل باطن ويا أهل حل والعقاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في العلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari ini kita berada di dalam masjid yang mana setelah kita mengerjakan sholat maghrib berjamaah, kita berdoa bersama dan kita teruskan dengan niat iktikaf memakmurkan masjid hingga nanti menjelang sholat isya, sehingga kita bisa sholat isya berjamaah. Dan insya Allah tidak kita keluar dari pengajian ini kecuali seperti bayi yang keluar daripada perut ibunya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada hari ini kita berada pada hadis as-samin asyar, pada hadis yang ke-18, yang mana hadis ini insyaallah akan kita pelajari. Namun sebelum itu sama-sama kita semua berdoa, mudah-mudahan semua umat Islam dimanapun berada, baik di negeri muslim, di tempat mayoritas ataupun di negeri kafir, di tempat minoritas, mereka semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam setiap perjuangan mereka. Dan insyaallah negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia pun dilindungi oleh Allah daripada makar-makar orang-orang kafir, makar daripada orang-orang munafik, dan insyaallah umat Islam akan mendapatkan kemenangannya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berada pada hadis yang ke-18, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh An Abi Jundub bibni Junadah, Abi Dzar Jundub bibni Junadah. Nama beliau ini Abi Dzar. Abi Dzar ini dikenal dengan Al-Ghifari. Beliau ini dari Al-Ghifari. Al-Ghifari ini salah satu daerah yang mana tempat bahasa kita ini kampung ngebegal. Jadi kampung Al-Ghifari, perompak padang pasir. Kampungnya dia nih. Siapa namanya? Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari ini salah satu orang yang di zaman itu sebelum masuk Islam pun sama. Jadi ketika belum memeluk Islam, satu kampungnya begal, satu kampung perampok. Dan Abu Dzar Al-Ghifari ini adalah orang yang menyembah patung. Setiap hari Minggu, Ahad kalau bahasa Islam kita, itu dia datang ke tempat patungnya, bawa sesajen. Sesajen yang minggu kemarin dia taruh. Minggu ini dia datang, sesajen yang kemarin dibawa pulang, naruh sesajen baru. Yang kemarin itu dibawa untuk bahasa mereka tuh keberkatan lah, berkah roh nenek moyang, berkah roh daripada penghuni patung ini. Jadi yang minggu kemarin dibawa pulang, minggu ini datang bawa yang baru. Ketika datang baru dia taruh, pas lagi berdoa di hadapan patung, tiba-tiba makanannya tuh habis. Lah kata dia, mana yang mau dibawa pulang nih, tiba-tiba makanannya habis. Dia ngelihat siapa? Ternyata wajah kalbun akala ta'amuhu. Ternyata yang makan daging makanan tadi siapa? Ada anjing di situ makan makanan sesajennya dia. Habis itu dia mau bersihkan patung dia tadi, udah 1 minggu dibersihkan dulu, tiba-tiba ada air. Pas dia cium ternyata bau pesing. Ini jangan-jangan dia lihat anjing itu tadi. Kata dia, ku nyembah sesuatu, nyembah Tuhan, jaga diri pun tidak baca, macam mana jaga kami, kata dia gitu. Aku nyembah sesosok makhluk, kata dia. Jangankan ngasih makan dia pun dimakan orang, kata dia. Makan itu dimakan anjing. Gimana, kata dia, mau ngasih makanan kepada kami. Akhirnya langsung dia sadar, kayaknya aku salah, kata dia. Harusnya aku bukan ke sini. Aku harus datang ke Muhammad. Tuhan mereka itulah yang sebenar-benarnya Tuhan. Siapa? Allah Jalla Jalaluh. Akhirnya dia pindah masuk ke agama Islam, dan agama Islamnya agama Islam yang paling Masya Allah.
Dari situlah digelar Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah. Beliau ini salah seorang yang mana setiap hari tidak pernah lepas daripada mengamalkan surah Qul Huwallahu Ahad. Setiap hari dia paling senang memuji keesaan Allah, tauhid Allah. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai malaikat Jibril turun ke Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, innallah yukri'ukas salam." Wahai Nabi Muhammad, Allah kirim salam kepada engkau, wa Abi Dzar Al-Ghifari, dan juga Allah ngirim salam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Allah Jalla Jalaluh ngirim salam kepada Abu Dzar Al-Ghifari istiqomah membaca surah Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan kita pun yang kemarin ikut dalam aksi menjaga menolak RUU HIP yang menjaga tetap ketuhanan yang Maha Esa, Qul Huwallahu Ahad pun insyaallah mendapatkan keberkahan yang sama daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Amin ya rabbal. Suatu hari saya pernah cerita, mungkin waktu itu Abu Dzar Al-Ghifari ini pernah selek, bahasa kita tuh pernah enggak teguran sama Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Gara-gara musyawarah mau perang, kata Abu Dzar Al-Ghifari ini, beliau ini salah satu ketua masyarakat. Di sini dijelaskan siapa Abu Dzar Al-Ghifari. Wa huwa Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Walaqad takhlafa fil ismuhu katsiran. Banyak ulama berbeda pendapat dengan nama aslinya ini siapa. Tapi yang terkenal namanya Jundub bin Junadah. Jundub bin Junadah. Namanya Jundub. Nama ayahnya Junadah dari bangsa Al-Ghifari. Wa huwa masyhurun bi kunyati Abi Dzar. Masyhurnya itu Abi Dzar. Makanya orang terkenal dengan Abi Dzar sampai tidak tahu nama aslinya siapa. Ummuhu Ramlah binti Waqi'ah. Nama umminya Abi Dzar ini Ramlah bin Waqi'ah min Bani Ghifar aidon, dari kampung Bani Ghifar juga. Kana min awailis sahabah islaman. Beliau ini salah satu sahabat yang pertama kali juga masuk Islam. Masya Allah. Jadi pertama kali orang yang masuk Islam pertama sama yang masuk Islam belakangan beda, Pak. Kenapa beda? Bahkan di zaman Sayyidina Rasulullah kalau nggak salah, pembagian zakat untuk umat yang terdahulu masuk Islam sama yang baru masuk Islam itu beda. Kenapa dibedakan? Sayyidina Umar nanya, "Ya Abu Bakar, kenapa kau bedakan?" Karena di zaman waktu kami pertama kali masuk Islam, godaannya lebih besar, cobaannya langsung disiksa, dibunuh, dipenggal, dikulitin hidup-hidup. Salah satunya siapa? Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir itu sahabat yang mana ibu sama ayahnya mati di depan mata kepala dia sendiri gara-gara apa? Menjaga syahadatnya. Disuruh keluar dari agama Islam, enggak mau kata ibunya. Yang ini siapa? Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal. Kata Abu Jahal, "Yasar, kalian emak kau nih, kalau enggak mau keluar Islam, ku bunuh dia." Dibunuh depan matanya. Maaf cakap, itu ngebunuhnya itu bukan langsung ditusuk. Memang ditusuk pakai tombak. Maaf cakap dari mana? Dari kemaluannya, tembus ke kepala. Keluar. Ketika itu Yasar, Ammar bin Yasir itu menangis, ngaduk, "Ya Rasulullah, aku udah kuat lagi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, udah kuat. Ayahku dibunuh depan mataku, emakku dibunuh depan mataku, sampai aku yang terakhir. Aku yang terakhir sampai di mana? Di tangannya itu taruh bara api." Akhirnya Ammar bin Yasir bilang, "Ya sudah, aku keluar dari agama Islam." Sempat terucap keluar dari agama Islam. Siapa? Ammar bin Yasir. Ibunya menahan Islam sampai meninggal. Ayahnya Yasir sampai meninggal. Dia ketika dia tidak kuat lagi, dia goncangan hati. Makanya orang kalaulah frustasi kehilangan sesuatu bisa goncang hatinya. Kemarin waktu di tsunami di Aceh, kehilangan rumah, tempat tinggal, sanak famili, keluarga, tinggal sebatang kara selamat. Ketika dia goncang begitu, banyak misionaris datang ke sana mengkafirkan orang Islam jadi orang kafir. Di saat itulah orang-orang Abu Jahal tahu, wah ini dia mulai goncang nih. Ayo Ammar bin Yasir, kau mau selamat? Kalau enggak aku siksa juga. Akhirnya dia sempat terucap, "Aku keluar, aku ikut agama kalian." Menangis ngadap, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku jadi orang murtad ya Rasulullah. Aku tadi sempat terucap." Kata Rasulullah, "Apa yang ada di mulutmu tidak ada di dalam hatimu. Kau tetap iman," kata Rasulullah. "Kau cuma takut. Jadi
Ammar bin Yasir, turun ayat untuk Ammar bin Yasir. Karena apa? Orang yang seperti itu bukan karena dia sengaja mau keluar, tapi memang keadaannya terjepit. Artinya dia dilindungi oleh Al-Quran. Siapa namanya? Ammar bin Yasir. Abu Dzar Al-Ghifari, orang-orang yang pertama masuk Islam. Makanya orang yang pertama masuk Islam tuh lebih dimuliakan. Namanya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam. Ada lagi al-asyrah mubasyirah bil jannah, 10 orang yang mendapat kabar gembira untuk masuk surga. Kenapa mereka 10 orang doang? Kenapa enggak yang lain? 10 ini yang paling berat cobaannya. Enggak main-main, cobaannya nyawa, keluarga, taruhannya orang tua untuk jaga agama Islam. Di saat itu Islam masih sedikit, pengikutnya budak-budak, orang-orang tua, bukan pendekar-pendekar. Musuhnya siapa? Umar bin Khattab belum masuk Islam. Musuhnya itu siapa lagi? Khalid bin Walid, masih orang kafir. Sedangkan Nabi Muhammad ia masuk Islam baru Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar nih lah Pak yang nolong Islam bangkit dengan apa? Nih, Sayyidina Abu Bakar tuh sedekah sampai tidak takut miskin. Sayyidina Abu Bakar tuh punya toko. Iya dah. Kalau kita mau tokonya Sayyidina Abu Bakar 9 toko, itu toko emas semua. Kalau kita di Bangka Belitung ada bos timah. Siapa paling kaya bos timah nih? Nah, Sayyidina Abu Bakar bos emas. Siapa yang tidak tahu dengan Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ketika mau wafatnya pakai baju sampai dari kulit duri pohon kurma untuk jadi kancing. Sampai beli kancing pun tidak mampu. Kenapa? Duitnya dibebaskan untuk bebaskan budak Islam, membeli umat Islam makanan yang mereka kena siksa, tolong dibebaskan, dia yang bayarnya. Sampai ketika mau meninggal cuman mampu apa? Ngambil duri dari pohon kurma untuk buat apa? Buat kancingnya. Kata Rasulullah, sebelum Rasulullah wafat, seandainya aku disuruh memilih dari semua sahabatku untuk menemaniku di surga, aku milih Abu Bakar menjadi temanku. Saking hebatnya. Apa yang kita lakukan untuk agama sekarang nih? Ya Rasulullah pengen syafaat, apa yang udah kita perbuat? Sayyidina Abu Bakar tuh buktinya sampai apa? Nangis. Rasulullah menangis. Ngelihat apa? Bajunya Sayyidina Abu Bakar. Dulu bos besar, bos emas. Ketika mau meninggal, beli kancing tidak mampu, beli jarum pun tidak mampu, sampai kancingnya pun dia buat dari duri kurma. Ya Allah, pantas kalau dia hidup di dunia, bidadari di surga sudah memanggil namanya. Sayyidina Bilal bin Rabah masih berjalan di atas dunia, telapak sendalnya sudah berada di surga. Kita masih hidup di dunia, na'udzubillah, nama kita sudah dicatat di depan pintu neraka. Karena apa? Belum ada amal. Ya Allah, na'udzubillah min zalik. Abu Dzar Al-Ghifari ini kana min awaili sahabah islaman, salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Kila innahu salisu min aslama min rajul, bahkan kila ulama berpendapat beliau ini daripada 3 orang pertama kali masuk, nomor 3 orang pertama kali masuk Islam dari laki-laki. Bayangkan kalau Sayyidina Abu Bakar, ada yang riwayat yang bilang pertama kali masuk Islam ada Sayyidina Abu Bakar, ada yang bilang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terserah apa kata ulama. Yang ketiganya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Masya Allah, nggak main-main masuk Islamnya daripada orang-orang pertama. Falamma in qaddat ghazwatul Khandaq aqama bil Madinah mulaziman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Intaqala ila Syam ba'da wafati Abi Bakar As-Siddiq. Terus beliau dari kota Madinah pindah ke negeri Syam. Negeri Syam itu ada 4 negara. Sekarang ini 4 negara. Negeri Syam itu apa? Libanon, Palestina, Suriah, sama satu lagi Libanon, Suriah, Palestina, sama satu lagi itu apa? Saya lupa. Ada Syria. Nah, 4 ini itu dulu 1 negara, sekarang jadi 4. Dulu 4 negara ini yang mimpinya baru gubernur. Presidennya siapa? Sayyidina Umar. Di mana? Di Madinah. Presidennya Sayyidina Umar yang megang 4 negara ini tadi 1 gubernur. Sekarang jadi 4 negara yang megangnya 4 presiden. Berarti dulu kekuasaan Islam itu besarnya luar biasa. Sampai 4 negara nih yang megangnya baru gubernur. Belum ada apa-apanya. Yang megang gubernurnya siapa? Abdullah bin Ubaidah. Abdullah bin Ubaidah. Nah, 4 negara ini dipegang 1 gubernur. Presidennya siapa? Sayyidina Umar ibn Khattab di kota Madinah. Akhirnya beliau ini pindah ke negeri Syam setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Walam yazal biha hatta ahdi Utsman hatta ishtakat Muawiyah fastaqadamuhu Utsman bil Madinah summa nafahu ila Rabazah. Jadi ini sekilas cerita tentang siapa itu daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Kita langsung masuk ke intisari hadisnya. Yang mana kata beliau, wa Abi Abdurrahman Mu'adz bin Jabal
Dan juga dari sahabat siapa? Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu taala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang meriwayatkan hadis ini dua sahabat besar, dua sahabat mulia, dua sahabat yang sangat istimewa. Siapa? Abi Dzar sama Muaz bin Jabal. Apa kata Rasulullah? Beliau berdua berkata, kata Rasulullah, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Bertakwalah kepada Allah. Ini kalimat yang kita dengar tiap hari Jumat saat khutbah naik. Ittaqillaha, takwalah kepada Allah. Saya mewasiatkan kepada diri saya pribadi dan semua kaum muslimin pada khususnya, pada umumnya, bertakwalah kepada Allah. Tingkatlah ketakwaan kita, tingkatkan nilai ketakwaan kita. Ini yang dinasihati Nabi Muhammad. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kalian berada. Kalau kita bertakwa di masjid memang wajar. Kalau kita bertakwa misal di kantor, enggak mau nerima sogokan, enggak berani korupsi, enggak mau masuk ke tempat yang mana ada orang dalam. Karena apa? Karena itu curang. Kalau kita bertakwa, kita takut, enggaklah, percuma aku dapat kerjaan, nanti rezekiku enggak halal. Mendingan aku enggak dapat, tapi aku dapat rezeki di tempat lain yang halal. Daripada aku masuk dengan cara nyogok, korupsi, orang dalam, tapi enggak halal, ngerusak yang lain. Kesian ada orang belajar jauh-jauh, sudah dapat S1, S2, habis itu dia pulang jadi pengangguran. Gara-gara apa? Tidak ada orang dalam. Mereka jadi pengangguran padahal mereka yang lebih berkompeten daripada kita. Kita dengan modal orang dalam bisa masuk ke dalam dengan cara yang gampang. Sedangkan ada orang yang berkompeten, memang otaknya jenius, cerdas, beasiswa, pulang pengangguran gara-gara tidak ada modal untuk nyogok dan tidak ada modal orang dalam. Ini orang enggak bertakwa. Jadi kalau dia masukkan keluarga dia dengan modal orang dalam, maka selama dia kerja, dia dapat uang haram. Cuman dia aja, yang masukin juga dapat. Jangan kita kira yang masuk doang, yang masukinnya juga kena. Kenapa? Dia telah berbuat curang. Kenapa begitu? Karena dia tidak ada takwa. Maka kata Nabi Muhammad, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah. Tapi Ustadz, dia itu ahli ibadah loh. Dia itu sholat, dia itu bangun masjid, dia itu bangun pesantren. Walaupun dia sholat, dia bangun masjid 10 tingkat juga. Kalau dari duit yang haram tidak ada hasil. Percuma dia dari duit korupsi. Duit korupsinya 10 miliar. Sudahlah, 1 miliar ini untuk dibersihin. Mudah-mudahan dapat ampunan Allah. 9 miliar simpan, 1 miliar ini bangun masjid. Kira-kira diterima? Tidak diterima, walaupun dia buat sedekah. Jadi jangan kita kira sesuatu yang kita dapat dari korupsi, dapat dari sesuatu yang nyogok, itu riba, itu dihalalkan. Tidak. Dari cara apa? Walaupun dia ahli ibadah, kelihatannya ahli ibadah, tapi satu amal pun tidak terima oleh Allah. Pernah ada orang, ini bukan cuma makan haram, bukan. Ini bukan makan duit riba, bukan. Perempuan ahli ibadah, pakai cadar, tertutup aurat, hafal Al-Quran, puasa Nabi Daud, tiap hari puasa. Kata Nabi Muhammad, itu orang gak masuk surga. Loh, ya Rasulullah, dia ahli ibadah. Di mata kita, ahli ibadah. Ternyata apa? Setiap hari makan daging saudaranya. Ghibah. Bayangkan, bukan makan haram, makan daging ghibah dia, makan daging saudaranya. Maka surah Al-Hujurat ada cerita tentang orang-orang yang ghibah itu seperti makan daging bangkai saudaranya. Mau nggak kita makan daging bangkai saudara? Enggak. Kenapa kau makan? Loh, saya tidak makan. Tadi kau gibah. Itulah makan daging bangkai saudaranya. Jadi jangan kita kira, yang penting kan walaupun kudak korupsi, tidak ada tidak pernah nyogok, tidak pernah makan riba, tidak pernah curang. Yang penting kudak pernah makan yang haram, tapi makan daging saudaranya ya sama saja. Itu termasuk orang-orang yang merugi di dunia dan akhirat. Maka bertakwalah kepada Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Salah satu orang yang bertakwa juga kepada Allah, siapa beliau? Namanya Syekh Amin Al-Qutbi. Syekh Amin Qutbi ini pernah ditangkap sama Presiden Mesir. Presiden Mesir di zaman tahun 1950-an kalau nggak salah. Syekh Amin Al-Qutbi ini pernah sebagai ulama, dia pernah menolak daripada kebijakan presiden di zaman itu. Karena presiden di zaman itu ketika kebijakannya tidak menjaga keutuhan umat, tidak menjaga keutuhan negara, dia berani bersuara. Ketika dia berani bersuara, dia bilang, aku tidak terima dengan kebijakan engkau, merugikan umat Islam, merugikan umat kami negara Mesir.
ditangkap sama presiden, dimasukkan ke dalam penjara. Saat dimasukkan ke dalam penjara, Syekh Amin Al-Qutbi, ya enggak, kata presiden, begini sajalah, kalau kau mau tetap di sini, berarti kau enggak mau keluar. Kalau kau mau keluar, bilang, buat video klarifikasi, aku minta maaf kalau aku begini, aku begitu. Enggak mau dia. Setelah itu dia di penjara sampai dia mau dihukuman mati. Kenapa? Dia dihitung sebagai pemberontak. Jadi dihukum mati. Ketika dihukum mati ternyata ada kabar terdengar sampai ke Presiden Baghdad, Irak. Dari Presiden Irak ngelihat ada seorang nama di berita bahwa dia akan dihukum mati besok. Dia lihat nama itu, ternyata orang Irak ini, Presiden Irak di zaman itu suka baca kitab, belajar, suka ilmu. Dia ngelihat ada kitab tafsir, namanya sama dengan yang ada di koran tadi, koran Mesir. Loh, ditanya, langsung ditelepon Presiden Mesir. Wahai Presiden, siapa orang yang kau katakan berontak, yang besok akan digantung itu siapa? Namanya Amin Al-Qutbi. Perasaan aku pernah baca nama dia itu ada di kutub cetakan Mesir. Jangan-jangan dia pengarang kitab tafsir. Iya benar, dia pengarang kitab tafsir, kata dia. Demi Allah, ku baca kitab dia, berapa banyak aku punya anggota baca tafsir dia, tobat semuanya. Kenapa kau gantung dia? Saking hebat tulisan dia. Orang tidak ketemu sama orangnya, baca kitabnya, masuk Islam. Banyak yang tobat, kata orang Presiden Baghdad Irak ini tadi. Kata, sudahlah gini sajalah, buat dia tanda tangan, kalau memang dia nggak mau pakai video klarifikasi, kalau dia minta maaf, sudah tanda tangan sajalah. Minimal dia buat surat, aku atas nama Syekh Amin Al-Qutbi menyatakan aku minta maaf. Kesian, jangan. Kita umat butuh dengan tulisan dia, umat butuh dengan cetakan dia, umat butuh dengan isi kepala dia untuk menyelamatkan umat masa depan. Akhir diterima masukan daripada Presiden Irak tadi. Datang ajudan daripada Presiden Mesir masuk ke penjara. Wahai Amin, Syekh Amin, begini saja, ini ada surat kertas, kau tidak usah buat klarifikasi. Kalau kau minta maaf, tidak usah, cukup kau ambil pulpen, tanda tangan saja. Apa isi surat itu, kata Syekh Amin Qutbi? Isi suratnya, kalau kau cuma minta maaf, aku tadi tidak sengaja, itu aja. Habis itu kau bebas. Demi Allah, tangan yang sering ku buat syahadat ketika sholat, tidak akan aku gunakan untuk beginian. Aku menghina Allah berarti, kata dia begitu. Masya Allah, tidak takut dia. Tangan yang kupakai untuk syahadat, kata dia, terus kugunakan untuk menipu umat, apa gunanya, kata dia. Sama aja aku menipu Allah. Syahadat aku apa gunanya selama ini? Masya Allah. Jadi bukan nyari hidup, dia nyari mati. Kenapa? Kehidupan sebenarnya setelah mati itu. Kenapa? Hidup yang kekal abadi itu ketika kita masuk ke dalam surga.